Shalom, salam damai dalam Tuhan Yesus. Puji syukur dengan kelimpahan berkat yang telah diberikan bagi kita satu persatu, sehingga pada saat ini, hari ini kita dapat mengikuti dalam renungan harian kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari sebentar lagi, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, oleh karena kasih serta kemuliaan dan penjagaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan kami dapat mengikuti renungan kami pada saat ini ya Tuhan. Pada waktu ini ya Bapa, biarlah Engkau menjauhkan kami daripada gangguan-gangguan iblis, agar kami dapat fokus mempelajari firman Tuhan, mendengar nasihat-nasihat daripada-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami sudah berserah dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan kita adalah mendaftar masuk sekolah. Ayat renungan kita diambil di dalam Ulangan 32 ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Selain daripada kelompok yang mempromosikan penyembuhan di dalam gereja, terdapat satu keperluan untuk kelompok pendidikan yang boleh dipercayai, yang akan mempromosikan pembelajaran Alkitab yang membantu dan bermakna. Masa sekolah Sabat adalah apabila kelompok-kelompok utama di dalam gereja Masih Advent hari ke-7 belajar Alkitab secara tetap. Tidak ada sebab mengapa kelompok-kelompok ini tidak boleh menjadi lebih efektif dalam memelihara anggota-anggotanya yang sedia ada dan mendapatkan anggota baru. Para guru sekolah Sabat dalam mana-mana jabatan mempunyai salah satu tanggung jawab yang paling berat daripada mana-mana pegawai di gereja. 1 minggu mereka dipanggil untuk menyampaikan bahan yang sesuai dengan umur pada kelas-kelas mereka. Walaupun saya dan istri saya sudah mulai mengajar sekolah Sabat sejak kami menyertai gereja dari dahulu, namun kami masih mempunyai peluang untuk menghadiri beberapa kelas dewasa. Saya ingin membuat beberapa pencerapan yang mungkin boleh membantu guru-guru sekolah Sabat kita yang setia. Pelajaran sekolah Sabat dewasa ialah satu resepi di mana guru dewasa harus masak untuk menghidangkan makanan rohani yang baik kepada kelasnya. Oleh itu, dalam penyediaan pelajaran tersebut, sekadar mempelajari tanpa bersungguh-sungguh tidak akan membekalkan makanan yang cukup menarik bagi orang-orang kudus yang lapar. Biarlah para guru sekolah Sabat belajar dengan cukup mendalam pelajaran itu dan lihat apakah 2 atau 3 tema utama yang boleh diaplikasikan di dalam kelas mereka untuk minggu tersebut. Biarkanlah anggota kelas membincangkan topik-topik utama ini, dan dalam cara ini setiap orang akan dikenyangkan dengan sewajarnya oleh pelajaran tersebut. Saudara-saudara, Ellen White mengingatkan kita, sekolah Sabat seharusnya menjadi salah satu alat yang paling hebat dan yang paling berkesan dalam membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Counsels on Sabbath School Work, muka surat 10. Sekiranya kelas sekolah Sabat menjadi komite pengajian dan doa penjangkauan yang kuat, alangkah besarnya perubahan yang akan berlaku di gereja kita dan di dunia kita. Marilah kita melakukan segala-gala yang mungkin untuk
menjadikan setiap sekolah sahabat kita paling bersemangat dan menarik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada saat ini sangat baik, memberi kepada kita satu nasihat yang begitu membawa kita mengangkat lebih dekat kepada Tuhan, yaitu kita datang kepada Tuhan melalui pelajaran sekolah sabat. Dikatakan kepada kita pada saat ini, apabila seorang guru sekolah sabat mahu memberikan pelajarannya ataupun ulasannya di dalam kelas sekolah sabatnya, dia harus terlebih dahulu masak. Apa yang dimasak? Yaitu pelajaran sekolah sabat yang dia perlu ajarkan pada hari sabat, di mana sebelum hari sabat dia harus mempelajari, dia harus mengambil beberapa tema utama untuk mengajar dalam kelasnya. Saudara-saudara, bukankah ini merupakan satu nasihat bagi kita, satu teguran bagi kita, agar kita bukannya datang hanya tidak mengetahui apa-apa tentang pelajaran sekolah sabat. Dan apabila kita mengajar sekolah sabat, janganlah kita hanya mengajar dengan secara tiba-tiba. Saudara-saudara yang terkasih, masaklah dan pelajarilah akan firman Tuhan. Semoga dengan renungan kita pada saat ini yang membawa kepada kita melihat dan mempelajari sekolah sabat kita terlebih dahulu. Inilah renungan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di sorga, terpujilah Engkau yang sudah memberikan satu firman yang baik, di mana mengajar kepada kami bahwa apabila kami mau mengajar tentang firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mempelajari terlebih dahulu sebelum kami menyampaikan kepada mereka yang memerlukan pelajaran itu. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik. Berkati kami semua, berkati para pendengar yang mendengar dan melihat renungan ini, agar mereka juga dikuatkan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami, jagai kami hari ini dalam apapun aktiviti pekerjaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.